yang hadir di malam ini yang kita harapkan doanya serta bimbingannya. Ila amratnya Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa sari wa ashabihi wa syaihi wa ya A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bid-dini alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'ayta in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata
الأنهار خالدين فيها آناء الليل وأطراف النهار واجعلوا لي حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk selanjutnya penyerahan salah pengharapan. Selanjutnya M. Hadi
Yuhya bin Usnudin Jaduli dari Jembatan Mas. Selanjutnya Khairul Anam bin Hashim dari Desa Kuat. Wafa'ullah bin Ahmad Muslim dari Desa Popai. Ahmad Jalaluddin bin Ahmad Solihan dari Merangin. Lukman Hakim bin M. Muhif dari Desa Penerokan. Arya Hermawan bin Penhat dari Desa Mekarjaya. Bayu Rianto bin Sumirin dari Warabuyan. Febi Rizky Mubarok bin Supono dari Desa Ladang Keris. Dimas Wahyu Pujakusuma bin Arif Sudarno Penerokan. Firza Naufal Maulana bin Ahmadun Penerokan. Ahmad Asadi bin Syaifuddin Bapu. M. Lutfi Abdillah bin Hadirun Bahar 12. Selanjutnya dimohon kepada Ibu Nasifah untuk menyerahkan syahadat kepada Siti Nur Asia binti Iwan Setiawan Mersam, Sri Nisna Laila Tushifa binti Parman Mersam, Fitriana Nafisa binti Musodin Ladang Tulis, Rizky Sani Maftuhah binti Masun Bajubang Darat, Fitriah binti Sutahyo Penerokan, Anisatus Soleah binti Slamet Riyadi Penerokan, Rismawati binti Slamet Ladang Pris, Lia Aminah binti Ahmad Pun Bajubang Darat, Fatimah binti Abu Zarin Mersam, Ria Kurniasari binti Mugi Kurniawan Serasa, Dia Ayu Nuromah binti Yulianto Marabuyan, Firda Lutfiana binti Musnudin Penerokan, Diliatu Ahroda Jannah binti Nur Hamim Serasa, Nur Hidayatul Hasanah binti Sawani Penerokan, Ulfiyah binti Ahmad Sobirin Desa Baru, Miftahul Jannah binti Sodikin Tembesi, Nurul Aini Ilanan, Rita Rahmadani binti Teman Penerokan, Ini Anjarwati binti Saniman Ladang Keris. Itulah nama-nama peserta pemilihan pelajaran. Usadi anta qadran lamtani anta fita budi asatani anta fita adubi anta betani. Ustadi ya Ustadi,
semua hadirin dimohon untuk duduk kembali. Yang telah bersedia hadir memenuhi undangan kami, walaupun mungkin keadaan yang tidak mendukung, tapi alhamdulillah kita semua masih dapat bersama-sama hadir di Pondok Pesantren Manarul Huda ini. Untuk itu saya selaku kepanitiaan mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Yang kelas 3 ini coba kalau kita dengarkan, mungkin sedikit saya menjadi tambahan sekolah. Kita jangan ragu, jangan sayang belajar di sini. Karena apa? Inilah tempat untuk belajar keagamaan. Karena di sini komplit, keagamaannya ada, umumnya ada. Sekali lagi, teman-teman Pak Yai, para dewan guru, kesemuanya, mungkin selama ini anak-anak kami agak sedikit bermasalah, dikit, bandel. Kalau mohon nggih nyuwun ikhlas mawon karang nggih ujiane guru nggih ngoten niku. Terus sebagai wong tua mung netep tok mboten rewang-rewang ya. Sekali lagi mungkin tidak banyak yang sampai kami sampaikan. Tidak lain matur nuwun sangat datang keluarga besar Manarul Huda usipun Pak Yai nggih matur nuwun didongake anak-anak kula sedaya dadi anak ingkang saleh salihah yang saged ngangkat derajatipun tiyang sepahipun. Mugi-mugi sedaya menika dados wasilah selamat dunyanipun, selamat akhiratipun. Menawi boten kathah tidak banyak. Pak Kades nih, minta maaf Pak Kades saya campur-campur bahasanya ya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Yang mungkin kita lalui, masih banyak kajian-kajian yang perlu kita dalami dan kita mungkin bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ini pada anak santri saya titip, mohon maaf ini anak-anaknya jangan bolak nanti sampai rumah kalau sudah hafal khatam Quran tidak ngaji lagi. Nah itu kalau bisa anak-anak kita ini bisa mengajari kepada adik-adik yang lain. Tularkanlah ilmu-ilmu yang ada di sini. Kalau bisa menjadilah santri-santri yang bisa berbuat, yang bisa menjadi panutan dari teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa tasawu bi ta'allumil ilmi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Khaliqul Malikul Mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalud da'i ila daril jinnah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Julasa'anal muhtaramin hadratal ulama wal umara. Terlebih bapak-bapak dari desa Kilangan, bapak kepala desa, bapak mantan kepala desa, bapak ketua BPD, bapak kadus, bapak RT yang keseluruhannya kita hormati, bapak-bapak imam kita, sesepuh, si bini sepuh, orang-orang tua kita, segenap takmir masjid yang kita muliakan, kita hormati, segenap dewan guru yang kita hormati, hadirin hadirat sekalian,
terlebih anak-anakku sekalian yang senantiasa saya sayangi, saya banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini dalam rangka mengikuti adanya haflatul tasyakur. Anak-anak kita melaksanakan khatmil Quran yang tadi telah bersama-sama kita simak, kita saksikan bersama. Dengan kehadiran kita di saat ini, di tempat ini, dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di tempat ini, harapan kita semoga itu merupakan suatu amal kebaikan kita semuanya yang menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, Rahman Rahimnya kepada kita, sehingga kita digolongkan hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga senantiasa kita memperbanyak bersolawat atas junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu semoga merupakan wujud cinta kita kepada Nabi kita, wujud rasa rindu kita kepada Nabi kita, dan semoga kerinduan ini, kecintaan ini senantiasa lestantun minat dunia hatal akhirah, sehingga kita senantiasa digadang-gadang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap orang tua kita, para sepuh bini sepuh yang kita muliakan, kita hormati, dari bapak-bapak perangkat desa yang kita hormati, haflatul tasyakur kita selenggarakan malam ini memang kita selenggarakan secara sederhana, tidak seperti yang direncanakan sebelum bulan puasa, sebelum bulan Syawal. Mengingat himbauan pemerintah kita yang berkenaan dengan pandemik yang sedang terjadi, sehingga haflah tetap kita laksanakan, tapi secara sederhana, dalam pengertian, dalam lingkup yang terbatas. Bahkan wali-wali murid pun, wali santri pun tidak dikasih tahu. Wali santri yang khataman pun tidak dikasih undangan, mengingat kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, tidak mengumpulkan orang banyak. Dan alhamdulillah, walaupun sederhana tapi tetap dilaksanakan. Dulu sudah direncanakan bahwa pelaksanaan ini adalah di bulan Rubah sebelum puasa. Sudah persiapan ini itu dan lain sebagainya. Intilalah datang wabah. Intilalah itu apa Pak Kadis? Intilalah datang nokoniki corona ini, sehingga semuanya diundur, semuanya mandek, semuanya diundur. Walaupun alhamdulillah mandek, malam ini sekali lagi dapat terlaksana. Oleh karena itu, secara pribadi atas nama orang tua di sini tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas upaya kita semuanya, Dewan Guru, Dewan Asatid, dan santri-santriku sekalian yang telah berupaya, berusaha ngaji selama 3 tahun. Alhamdulillah malam ini sudah secara resmi dikhatami. Walaupun yang dikaji itu tidak Quran saja,
karena isi daripada kegiatan-kegiatan madrasah mencakup pendidikan, pertama masalah Al-Quran, yang kedua masalah fikih keseharian sebagai kita seorang muslim melaksanakan ibadah, termasuk yang ketiga masalah-masalah tauhid untuk memupuk keimanan kita, keyakinan kita, dan yang keempat adalah masalah yang berkenaan dengan akhlak. Itu poin-poin penting yang diselenggarakan di lembaga pendidikan yang namanya pesantren, sehingga Bapak Kades secara langsung akan bisa melihat, akan bisa membedakan. Biasanya anak-anak di pesantren berhubung 4 komponen itu senantiasa diselenggarakan, ngaji Al-Quran, ngaji fikih, masalah tauhid, dan masalah akhlak selalu diselenggarakan, masalah akhlak selalu dikedepankan. Insya Allah anak-anak kita di samping berilmu dan juga insya Allah akan berakhlakul karimah. Ini memang program unggulan pesantren mulai dulu sampai sekarang, insya Allah sampai kapanpun. Pesantren-pesantren yang model semacam ini tidak akan pernah meninggalkan pelajaran yang namanya pelajaran akhlak. Alhamdulillah, kita syukuri sekali lagi setelah 3 tahun berjalan sudah khatam Al-Quran. Tapi sekali lagi tadi siang juga sudah saya sampaikan, yang kelas 3 ini kita masih separuh perjalanan yang awal, harus kita lanjutkan separuh perjalanan yang kedua, sehingga jangan sampai ngaji kita mutus, ngaji kita mandek di tengah jalan. Belajar fikihnya mandek, belajar tauhidnya mandek, belajar akhlaknya mandek. Na'udzubillahi min. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Masyarul hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, termasuk daripada program unggulan pondok pesantren, mengapa yang selalu ditonjolkan di akhir dirosahnya yang ditampilkan adalah khatmil Quran, walaupun yang lainnya juga ada, tapi yang selalu ditampilkan adalah khatmil Quran. Ini ada semacam tafaulah, ada semacam harapan yang tinggi, harapan yang mulia dari anak-anak kita untuk kelak di kemudian hari, setelah benar-benar mereka tamat dari pendidikannya, mungkin sudah sampai melanjutkan sampai perguruan tinggi, bahkan mungkin sudah memegang sesuatu yang sifatnya disiplin pribadi sebagai suatu keahlian, duduk di sesuatu, mungkin sebagai pejabat, mungkin sebagai praktisi, mungkin sebagai pengusaha, mungkin sebagai pedagang, ataupun yang lain-lainnya. Itu harapannya selalu ingat bahwa dulu pernah bersama-sama khatmil Quran. Tafaulnya yang mana? Harapan bagusnya yang mana? Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas wa khairu ma yamshi 'alal ardi man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu pernyataan Rasulullah. Rasul menyatakan sebaik-baik manusia, Masya Allah saja, sebaik-baik manusia. Nek bahasa saya api-api menungso. Kalau sudah api-api wis jempolan,
jempol kiri kanan, seapi-api menungso, bahkan wa khairu man yamshi alal ardi, bahkan dikatakan sebaik-baik makhluk Allah sing laku sak ndure bumi. Jajal ra iso diitung. Saking banyaknya makhluk, semuanya berjalan di muka bumi. Semua makhluk yang berjalan di muka bumi ini, ngendikan Kanjeng Nabi, sing paling apik, yang paling baik, yang paling mulia, yang paling terhormat di hadapan Allah SWT adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mau belajar Al-Qur'an. Orang sing gelem ngaji Qur'an, orang yang mau ngaji Al-Qur'an. Ngaji Quran kita tahu, kita maklum, diselenggarakan di musola-musola, masjid-masjid, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren. Itu adalah termasuk tempat-tempat yang mulia, karena di situ diselenggarakan pengajian Al-Quran. Tidak cukup temriku mawon, tidak berhenti di situ saja, tidak cukup ngaji saja, kata Rasulullah, wa'allamahu. Nah, ini yang kedua, wa'allamahu. Setelah ngaji Quran, kemudian sudah mampu belajar, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, nanti kelak di kemudian hari, sekali lagi, setelah pulang dari pesantren, setelah mukim, setelah di rumah, di lingkungan masing-masing, wa'allamahu, ojo pisan-pisan ditinggalkan. Selalu berusaha, berupaya untuk jadi guru-guru ngaji di lingkungan masing-masing. Ini para santri, menjadi guru ngaji di lingkungan masing-masing. Betapa mulianya ini Pak Kades, guru-guru ngaji di lingkungan kita, di desa kita. Pantes oleh pemerintah diberi apa jenenge? Insentif desa, kira-kira anak awake apa ora? Ini dinyatakan oleh Rasulullah, makhluk yang paling mulia Pak, Masya Allah, makhluk yang paling baik, makhluk yang paling mulia, yang paling terhormat di hadapan Allah adalah guru-guru ngaji. Harapannya anak-anak kita ini Pak, arahnya ke sana, arahnya ke sana. Mohon maaf, saya katakan guru ngaji itu bukan kudu dadi kiai, betul, karena memang tidak ada jurusan kiai. Teman-teman, berapa no? Nah, yang lainnya ada jurusan IPA, IPS, ini itu enggak. Tapi jurusan kiai sampai mondok nang di Pendon saya Mbak Kiai, saya mau mengambil jurusan kiai, paling ditapuk orang kiai ini. Maka memang tidak ada. Jadi harapan saya nanti anak-anak kita ini kelak di kemudian hari, masalah dadi monggo silahkan jadi ada. Dadi petani silahkan yo pantes, santri dadi petani pantes. Seneng dagang, santri dadi pedagang pantes. Seneng masuk politik, santri masuk politik yo pantes. Tapi yang satu ini sekali lagi, ojo pisan-pisan ditinggalkan, dadi guru ngaji, minimal untuk keluarganya sendiri. Wa'allamahu, kata Rasulullah, adalah orang-orang sing gelem mulang ngaji. Orang yang mau mulang ngaji Al-Quran, itu kata Rasulullah adalah makhluk Allah yang sangat tinggi derajatnya. Jadi kamu sekalian baru rampung belajar membaca Al-Quran, masih rampung ataupun tamat belajar membaca Al-Quran, perjalanannya masih jauh, tugas yang harus dikerjakan masih banyak.
Oleh karena itu mohon doanya kepada orang-orang tua kita, para hadirin hadirat sekalian, semoga anak-anak saya ini selalu kenceng dalam hal menjaga cita-citanya, kenceng menjaga himmahnya, cita-citanya, pingin sekolah, tetap ngaji sambil sekolah. Insya Allah dengan harapan moga-moga sekali lagi dua jalur yang dilalui itu tadi benar-benar membentuk anak-anak kita yang berilmu dan berakhlakul karimah. Masyarul hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Mari kita ingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah, yang sering kita dengar dari guru-guru kita, yang berkenaan dengan masalah ya bukan pilihan hidup, tapi jangan sampai kita tidak termasuk salah satu darinya. Rasul menyatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fataqi. Rasul dawuh itu memerintahkan kepada kita, kun aliman, jadilah kamu sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, lebih khusus adalah guru-guru ngaji. Ini jadi anak-anak sekalian, lebih-lebih yang sudah di rumah, sewis keluarga, ojo sampai ono istilah santri pensiun. Eling-eling ini, ojo sampai ono istilah santri pensiun. Pensiun apa? Dari kegiatannya sebagai seorang santri. Kalau di dalam siaran televisi preman pensiun, alhamdulillah. Nek ono santri sampai pensiun, naudzubillah. Harus diingat, jangan sampai kita pensiun dari santri. Raih derajat yang paling tinggi kata Rasulullah, kun aliman. Derajat yang sangat mulia di sisi Allah adalah menjadi guru-guru ngaji. Ini menjadi guru-guru ngaji. Yang dekat musola silahkan kembangkan, ramaikan musola. Dekat masjid monggo silahkan masjid diopeni. Dekat madrasah silahkan madrasah diopeni. Dimanapun, dan tidak harus milik sendiri, Pak. Ini pesan dari guru saya juga semacam itu. Kamu hidup dimanapun, yang penting ikut pulang ngaji, tidak harus milik sendiri. Nek kabeh milik sendiri iso repot banget. Nang kene ana musola, kono ana santri musola meneh. Ku kono musola basra karuan. Kakean musola, goro-goro saingan tidak baik. Intinya dimanapun tetap kita ikut nimbrung di situ, membaur di situ, tetap ikut mulan di mana kita bertempat tinggal. Kun aliman. Sehingga santri-santri yang sudah rampung, yang sudah mukim, sudah berkeluarga, ini harus tetap meluangkan waktunya untuk ikut mengembangkan pesantren. Seminggu 2 kali silahkan, seminggu 3 kali silahkan, tetap kembali ke sini, mulang ngaji-ngaji. Ini program kita. Harus mengikhlaskan waktunya, mulang adik-adiknya di sini, terutama yaitu yang dari santri-santri yang tidak sekolah. Di sini tugasnya adalah mulang di madrasah pesantren di sini. Ini, jadi kita berupaya meraih derajat yang pertama ini, yang kata Rasulullah, ya aliman, menjadi seorang pengajar, seorang pendidik, seorang guru ngaji. Itu masya Allah oleh Rasulullah dinyatakan orang yang dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi arah kita ke sana. Anak-anak kita ini harapannya didoakan bapak-bapak ibu sekalian, sekali lagi
nanti pulang ke rumah masing-masing di daerah masing-masing, jangan sampai mendem, jangan sampai diam saja, tapi ikut aktif mengembangkan dakwah Islamiyahnya di lingkungan masing-masing lewat pendidikan agama. Ini yang kita harapkan. Moga-moga di Kilangan juga demikian, tumbuh di sana ada pendidikan, moga-moga merata satu Kilangan ada kelompok-kelompok pendidikan yang istilahnya itu semakin tertata, semakin baik. Insya Allah golongan semacam saya, rombongan semacam saya, istilahnya itu ikut membangun desa lewat pendidikan. Mungkin Bapak di pesantren juga banyak belajar yang sifatnya untuk membekali diri sendiri. Contohnya di pesantren anak dilatih untuk mandiri. Mengapa demikian? Segala sesuatu diurusi secara pribadi masing-masing. Masalah pakaian diurusi sendiri, nyucinya dicuci sendiri, masalah makan diurus, dilatih untuk mandiri. Yang kedua, di pesantren berhubung hidup bersama satu kamar semacam ini kan, di sini pirang-pirang Pak Hades, 10 itu tidak ada salah itu. Nah, ya, kalau Pak Kades malam-malam datang di sini nih, kayak pindang Pak Kades di sini. Nah, dilatih untuk hidup bersama dan bersabar terhadap apa yang diperbuat oleh teman-temannya. Latihan hidup bareng, latihan kita hidup tepo seliro, latihan bersabar terhadap teman-teman. Jadi memang mereka itu memang masih waktunya untuk belajar secara sungguh-sungguh, istilahnya muta'aliman. Sehingga yang dipelajari tentu dengan alat-alat belajar. Contohnya mempelajari kitab-kitab, istilah kitab-kitab kuning, kitab-kitab Al-Quran, kitab kuning dan sebagainya, itu memang waktunya untuk mereka belajar. Muta'aliman, ini yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, au mustami'an. Ini untuk kita nuwun sewu yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah di rumah, tapi tetap ambil bagian dari derajat yang mulia. Yang ketiga adalah mustami'an, orang yang mendengarkan pengajian. Ini tidak modal buku, tidak modal pena, tidak modal kitab, tidak. Yang penting datang, duduk, dengarkan, rampung, pulang. Mustami'an. Ini di tempat kita selenggarakan Pak Kades. Malam Senin itu ada kegiatan manakib, habis itu ngaji. Alhamdulillah termasuk Bapak mantan ini. Sebenarnya Pak mantan itu kan yang saya ikuti dari dulu, menuju cok hilang barang. Sehingga saya sangat berharap Pak Kades itu selalu jadi wong tua di sini. Ini termasuk beliau itu yang mengikuti pengajian malam Senin. Mereka tuh yang penting datang, duduk. Kalau yang masih bisa mencatat silahkan, saya penting teko ngrungakke lah. Ming modal kuping, kupingnya ya ora bare pajak ora. Ming modal kuping, datang, duduk, dengarkan. Iku ganjarannya luar biasa. Masya Allah. Datang, duduk, dengarkan, nanti teko pacitane rampung bali. Itu seminggu sekali. Mustami'an itu masih derajat yang ketiga. Mustami'an ini derajatnya non sewu wong awam, orang-orang umum. Sekali lagi, ketika ada majlis pengajian, jangan sampai ketinggalan. Datanglah, duduklah di situ, dengarkan pengajian. Ini derajat orang yang ketiga. Mustami'an. Ya, kita selenggarakan. Kalau yang selapanan itu sifatnya selapan dino sudah, yaitu tiap minggu lagi. Tapi ini belum dimulai Pak Kades karena mengingat menimbang itu. Tapi kalau sekarang sudah diperbolehkan Pak Kades ya.
ngumpul ke orang agak banyak gitu loh. Apa izin Pak? Nah, itu. Kalau karena itu skalanya lebih luas kalau yang Ahad Legi itu. Kalau yang Senin itu kan rutin sifatnya, walaupun ya alhamdulillah agak banyak. Itu sekali lagi yang penting kita istiqomah ngaji. Seminggu sekali kita istiqomah datang ngaji, dengarkan pengajian. Nah, jadi di samping anak-anaknya juga ngaji, orang tua pun tidak ketinggalan ikut ngaji 1 minggu sekali. Kata Rasulullah, mustami'an, jangan sampai kita tinggalkan. Syukur sekali lagi yang derajat pertama mulai. Kalau tidak mampu mulai, mondok ke anak Pak. Jangan sampai anak kita tidak mondok. Kalau tidak mampu lagi, datanglah mendengarkan pengajian. Baru kata Rasulullah, au muhibban. Yang keempat adalah orang yang senang dengan majlis-majlis pengajian. Senang dengan ngaji, tapi sekedar senang. Nek disuruh datang juru gelem. Contoh nggak Pak Des. Nek ngaji niku ya seneng. Dengan pengajian seneng. Ganggu ya tidak. Ini nek kon teko kusik. Nek ditariki pacitan itu teko. Tariki takir yo mari. Tariki duite yo metu wonge nang omah. Tapi niki jek ana derajate Pak wong sing ngaten iki. Yang keempat ini. Au muhibban, orang yang senang dengan majlis taklim, orang yang senang dengan majlis pengajian, ini adalah derajat yang keempat. Wala takun khomisan, jangan sampai sama sekali dari empat-empatnya kita tidak ambil bagian, jangan sampai terjadi. Wala takun khomisan, jangan sampai kamu tergolong golongan orang yang nomor 5. Mengapa demikian? Kata Rasulullah, fatalik, kamu pasti ciloko. Mulang ngaji ora, mondok ke anak ora, mendatangi pengajian ya tidak, nyumbang pengajian ya ora. Nah ini nomor 5 kata Rasulullah, fatalik, kamu bakal ciloko. Nang dunya cilaka, nang akhirat cilaka. Masya Allah, betapa pentingnya fungsi daripada andil kita, keikutsertaan kita memperjuangkan agama Allah. Silahkan ambil bagian dari yang 4 ini, monggo silahkan. Jadi guru ngaji, alhamdulillah. Nah, yang sudah nyantri-nyantri, yang sudah mondok-mondok, jangan sampai mendek nang omah, nggak ke masjid, nggak ke langgar, nggak madrasah, nggak gelem mulang ngaji, niku rugi. Ataupun nyantri, kalau memang waktunya nyantri monggo silakan. Ataupun yang ketiga, mendatangi majlis pengajian dengan modal mendengarkan, monggo silakan. Ataupun yang pilihan yang terakhir, yang nomor 4, seneng dengan pengajian walaupun belum mau berangkat ke majlis taklim, majlis pengajian. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, harapan kita untuk yang ke depan, anak-anak kita. Sekali lagi mohon doanya dari bapak ibu sekalian, muga-muga selalu istiqomah dalam hal ngaji nih mondoi, diberikan kekuatan oleh Allah SWT, bocah kuat, wong tuane kuat, gurune kuat, sehingga apa yang dicita-citakan, yang diharapkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terciptalah bocah-bocah, anak-anak yang berilmu dan berakhlakul karimah. Itu yang kita harapkan demikian, Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kehadirannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tidak bosan-bosan mohon doanya untuk anak-anak saya. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan, muka-muka bocah-bocah tetap mantep ngaji, mantep mondok, istiqomah ngaji, istiqomah mondok, selalu menjunjung tinggi cita-citanya, sehingga terwujudlah generasi-generasi muda
yang berilmu dan berakhlakul karimah. Allahumma amin. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian yang saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ata biqalbi salim Shalla alaihi maulana Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi. Nur